Persela Persibo gacor. Kata itu layak kita sematkan untuk kedua tim asal Jawa Timur itu, yang mana secara kompak meraih kemenangan yang cukup penting di pertandingan kali ini, yang mana mereka sama-sama sebagai tim tuan rumah dan mengalahkan tim tamu, dan tim tamu ini sama-sama asal dari Papua. Persela mengalahkan Persipura Jayapura dengan skor tipis 2-1, sedangkan Persibo Bojonegoro menang telak atas Persewar Waropen dengan skor 3-0. Nah, kita mulai dari mana ini? Dari Persela dulu. Nah, jadi dari Persela, sebelumnya Persela menang tanpa keringat karena di pertandingan sebelumnya ketika menghadapi Persewar Waropen, Persewar Waropen tidak bisa hadir. Ya, karena ada beberapa hal, ada beberapa alasan sehingga tidak bisa main. Maka Persela Lamongan dinyatakan sebagai pemenangnya dengan WO ya, Persewar Waropen. Kali ini Persela itu mendapatkan tamu dari Papua lagi, yaitu Persipura Jayapura. Nah, bedanya Persipura Jayapura kali ini datang dengan modal kemenangan yang cukup meyakinkan atas tim tuan rumah, atas tim pemuncak klasmen yaitu Persibo Bojonegoro. Saat itu Persipura berhasil meraih 3 poin dari kandang Persibo, yang mana notabene Persibo ini tim terkuat di di grup ini dengan skor 3-2, dan bertandang ke Stadion Persela dengan harapan bisa mencuri poin juga gitu. Nah, tapi sangat disayangkan Persela Lamongan kayaknya lebih siap di pertandingan kali ini. Terbukti peluang-peluang yang ada, memang kita lihat Persela jauh lebih unggul. Ya, walaupun sama-sama kedua tim ini mendapatkan penalti ya. Kedua gol Persela dilesahkan oleh striker andalan mereka yaitu Ezekiel. Ezekiel ini Duasel ini kayaknya sudah masuk ke jajaran top skor ya. Kemarin itu dia di peringkat kedua dengan 9 gol ya kalau nggak salah. Maka ini sudah menjadi 10 gol. Nah, dari gol Persipura dicetak oleh striker ex-timnas kita, yaitu legend kita Buas Salosa di menit-menit akhir. Sebenarnya ini pertandingan yang cukup asik untuk ditonton ya. Persipura juga sudah berkembang pesat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kali ini mereka juga bisa memberikan perlawanan guys. Yang dimana permainan ini berjalan cukup alot, bahkan bisa kita bilang cukup keras, bahkan Persela Lamongan itu mendapatkan kartu merah di menit 54 kalau nggak salah ya. 54 atau 55 gitu. Ya, walaupun sebelumnya Persela Lamongan sudah unggul terlebih dahulu melalui Ezekiel, melalui titik putih ya kan, karena dilanggar dalam kotak penalti, dan kemudian digandakan keunggulan Persela Lamongan ini atas Esteban Vizcara dengan tendangan jarak jauhnya memanfaatkan umpan daripada Wawan Febrianto. Kalau kita lihat videonya ini buset gacor banget ya, tendangannya geledek. Tendangan Esteban Vizcara inilah memang kualitas-kualitas daripada pemain ex Liga 1, pemain yang sudah lama mengecap asam garam daripada kerasnya Liga 1, dan terlihat bagaimana teknik tendangan jarak jauh yang dilesahkan oleh Esteban Vizcara dan juga umpan manis daripada Wawan Febrianto itu berkelas banget guys. Makanya nengok golnya itu waduh cakep ya, dengan tendangan keras ke pojok kanan, luar biasa. Nah, dengan kemenangan ini, ya kan, dengan kemenangan ini maka Persela Lamongan itu langsung memepet daripada Persibo Bojonegoro di puncak klasmen. Mereka itu hanya terpaut 1 poin saja, guys. Nah, dalam artian nanti kalau di pertandingan selanjutnya Persela jumpa Persibo di kandang Persela, wah ini bisa-bisa Persela akan mengganti Persibo di puncak klasmen, guys. Nah, tapi jangan silap, Persipal Palu dengan Gresik United ini juga bisa mengancam daripada kedudukan Persibo dan Persela. Jika Persibo dan Persela ini tidak segera konsisten ya, dalam artian mereka angin-anginan, maka tidak mungkin juga, maka bisa kejadian juga ini Persipal dan Gresik bisa naik gitu guys. Kalau Persipura kayaknya bisa, tapi sangat berat kayaknya, karena mereka sudah mengoleksi 10 pertandingan juga dan sudah mendapatkan 13 poin, terpaut 6-7 poin daripada Persibo dan Persela Lamongan guys. Jadi agak cukup berat nih kayaknya Persipura Jayapura. Oke, itu untuk Persela Lamongan ya kan. Selanjutnya kita masuk ke Persibo Bojonegoro. Nah, Persibo Bojonegoro sebelumnya mengalami tren negatif ya, karena mengalami kekalahan cukup menyakitkan di kandang mereka sendiri. Karena semenjak pergantian pelatih dari Coach Regi ya, kemarin itu Persibo Bojonegoro sempat kehilangan arah.
Tetapi pelan tapi pasti Persiwo Bojonegoro mulai menunjukkan kualitasnya, mulai kembali ke tren positif dengan mengalahkan Persewa Waropen yang memang Persewa Waropen ini kayaknya sedang mengalami krisis finansial ya. Terbukti banyak berita beredar dia itu hanya membawa berapa 14 pemain guys, padahal 11 pemain utama, berarti 3 pemain cadangan. Oke. Gol daripada Persiwo Bojonegoro ini dicetak oleh Diandra Dias. Baru bintangnya di pertandingan kali ini adalah Pahabol. Pahabol ini, waduh, keren banget ya. Dia betul-betul tahu meletakkan di mana posisi, guys. Jadi di saat striker-striker daripada Persiwo Bojonegoro ini bapuk, ya kan, Pahabol muncul sebagai pahlawan, guys. Pahabol itu padahal golnya asli itu tap-in, memang karena pandai untuk mencari posisi, guys. Maka selain daripada striker mesti tajam untuk mencetak gol, mesti punya teknik yang bagus dalam mencetak gol, satu hal yang penting diperhatikan adalah pintar mencari posisi. Bagaimana layaknya Inzaghi yang selalu pintar dalam mencari posisi yang strategis. Dan itu ditunjukkan oleh Pahabol, guys. Dengan 2 golnya yang betul-betul sangat-sangat mudah ya mungkin untuk sekelas pemain seperti mereka. Tapi kalau untuk kita pemain biasa payah lah. Oke, nah Persibo sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari peluang yang ada nih guys ya. Karena memang Persibo sangat mendominasi guys. Nyaris Persewa Waropen itu tanpa peluang. Persibo Bojonegoro ini kalau bisa memanfaatkan peluang yang ada, itu 7-8-0 pun bisa terjadi guys. Tapi sangat disayangkan tidak terjadi gol di setiap peluang yang ada. Ya karena kebetulan Persibo hanya bisa melesahkan 3 gol saja dari sekian banyak peluang yang terjadi. Nah ini mungkin jadi catatan penting nanti untuk pelatih untuk lagi mempertajam lini serangnya biar lebih efisien dalam mengeksekusi setiap peluang. Karena ini kebetulan kita bisa dapat peluang banyak. Seumpama nanti di pertandingan selanjutnya peluangnya sedikit, terus eksekusi kita juga tidak efisien. Nah, ini menjadi kerugian tersendiri bagi Persibo ke depan. Yang jelas dengan kemenangan ini, Persibo Bojonegoro semakin mengukuhkan diri di puncak klasmen dengan nilai 20, dengan poin 20 dari 10 pertandingan. 6 kali menang, 2 kali seri, dan 2 kali kalah. Mereka semakin kokoh di puncak klasmen, ya walaupun hanya terpaut 1 poin saja dari pesaing terdekat mereka, yaitu Persela Lamongan yang slow tapi pasti sudah mulai mengincar posisi mereka di puncak klasmen. Ini Persibo harus konsisten. Karena sebelumnya mereka sangat jauh meninggalkan pesaing-pesaing mereka, tetapi di beberapa pertandingan terakhir mereka mendapatkan hasil buruk sehingga mereka sudah mulai terkejar dan klub lain sudah mulai mendekati mereka. Ini memang saat ini Persibo memang masih bertengger, tapi takutnya di 2 atau 3 pertandingan terakhir lagi nanti kalau misalnya mereka tidak konsisten, ini bisa bernasib sial, nanti Persipal bisa geser daripada Persela dan Persela menggeser daripada Persibo. Maka dari itu kita tetap dukung Persibo dan Persela, semoga mereka tetap konsisten. Dan untuk klub-klub lain juga semoga semangat untuk meramaikan lagi di Liga 1 ataupun Liga kedua ke depannya. Oke, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian guys tentang kemenangan yang sangat berarti daripada Persibo Bojonegoro dan Persela Lamongan, yang memang di pekan ke-10 ini sudah mulai menampaki sudah mulai terlihat lah siapa-siapa kandidat untuk masuk ke babak 8 besar. Beda halnya dengan klub dari grup 1 yang betul-betul sangat sengit. Dari setiap klub itu ada sekitar dari grup itu bisa kita lihat ada sekitar 5 atau 6 tim yang masih bisa berpeluang lolos ke babak selanjutnya guys. Oke, komen di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.